Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan membagikan ilmu tentang click checking. Sebelumnya kan udah pernah gue bahas ya tentang click checking itu apaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertiannya click checking itu seperti apa dan bagaimana praktik itu digunakan untuk mengelabui si korban ya, si user. Oke, yuk kita langsung simak aja. Ya, yang pertama di sini gue menemukan website dari Meta4Sex yaitu click checking. Nah, yang pertama click checking itu ditemukan pada tahun 2008 oleh Jeremiah Grossman and Robert Hassen. Click checking adalah teknik yang digunakan untuk mengelabui user agar mengeklik sebuah hyperlink tanpa sadar pada menu hyperlink. Tadi kemarin gue bahas juga sama kan, kemarin malah gue praktekkan. Nah, setelah itu di suatu website teknik menggunakan frame sebagai lapisan terdapat tombol button ya, iframe ya. Iframe itu tag HTML yang dimana apa itu, gue lupa namanya ya, pokoknya itulah ya, sebagai lapisan ya, set tombol button yang disetting tidak terlihat agar user tertipu. Jadi itu contohnya ya, gue punya tombol button contohnya seperti ini. Sebentar. Ya, contohnya seperti ini ya. Misalnya gue punya namanya sebuah kotak ya, contoh seperti ini. Ini gue punya tombol misalnya ya. Bentar. Sorry, ini gue pakai apa namanya, pakai mouse, jadi kalau misalnya nggak rapi sorry ya. Kapan-kapan gue beli stylus pen. Jadi seperti ini contohnya, gue punya button ya, button seperti ini. Nah, yang dimana button itu tuh terdapat tulisan misalnya logout ya, misalnya logout. Nah, di tombol logout ini terdapat button lagi di dalamnya tuh. Nah, jadi dilapisin button lagi. Nah, setelah si user, tapi tombol si logout ini tidak kelihatan ya guys, jadi buram gitu, blur, bukan blur sih, jadi blank gitu. Tapi yang terlihat adalah tombol yang bagian depan ya, dan di tombol bagian depan ini bertuliskan tulisan submit contohnya, submit ya. Nah, yang dimana tombol submit ini ketika kalian lihat di bagian misalnya di bagian frontendnya seperti ini ya, di sini. Tapi ketika logo ini dilihat di bagian depannya yang seperti ini, gitu ya guys. Jadi saling berkaitan. Ketika nanti si logo ini diklik, misalnya kita mau keluarin akun ya, dia nggak tahu nih di depan logo ini tuh apa gitu, dia dilindungi seperti apa. Pas kalau kalian paham, pas kalian ngecek di sini ya, ternyata di sini tuh submit. Nah, setelah submit misalnya dia submit, nah kan nantinya dia ngirim file yang ini dikirimkan ke si hacker ini yang membuat peretasan terjadi. Misalnya ini si hacker ya, misalnya sorry nih gue nggak pakai stylus pen, contoh seperti ini aja deh. Nah, ini si hacker nih ya, ini si hacker. Share.
Nah, si hacker ini akan meminta kalau misalnya udah mulai masuk data-datanya, dia akan meminta ke sini, mengirimkan ke sini, karena tombol submit ini ketika di hyperlink dia itu mengirimkan ke sini, tidak lagi masuk ke akun yang ada. Contohnya misalnya di sini adalah toko online ya, misalnya toko online seperti ini sorry banget gue nggak pakai search pen, misalnya toko online seperti ini ya, TK contohnya, toko online ETN seperti ini, masuk ke TN, masuk toko online. Setelah masuk ke toko online, setelah udah logout nih, dia nggak tahu bahwa logout ini tuh sebenarnya udah dimanipulasi oleh si submit. Nah, setelah disubmit, si submit ini berhasil mengambil file, tinggal si hacker ini mengambil datanya si user account dari si toko online ini, begitu guys. Itu menurut pandangan gue ya, clicking itu artinya memanipulasi sebuah website, yang dimana website itu terdapat tombol yang dibagi dua seperti ini. Makanya hati-hati ya. Nah, terus clicking juga disebut sebagai UI red sync karena dia menggunakan apa? CSS ya, karena menggunakan CSS itu membuat tombol kayak gini kan pakai CSS kan, HTML CSS gitu ya. Nah, buat bisa bergerak dan sebagainya pakai JavaScript. Kemudian pada user agar mengklik hyperlink palsu dengan iframe dan tombol button yang diatur agar tidak terlihat, dan kemudian mengirimkan malicious kode pada user. Nah, ini ya disclaimer, jangan pernah mencoba melakukan serangan apapun kepada siapapun jika belum mendapatkan izin dari pengelola. Itu udah gue disclaimer dari awal ya, jadi hati-hati, jangan buat macam-macam. Oke, ini buat edukasi saja ya. Oke, nah, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana si clickjacking ini, cara si clickjacking ini mengelabui user seperti ini ya. Jadi ketika kalian mengklik membuka tombol TN toko online, terus kalian sudah logout ya, logout bisa kesini udah mau keluar gitu ya, tapi kalian nggak sadar tulisan si logout ini berubah menjadi submit. Nah, file yang kalian ini bisa kekirim ke hacker tuh, seperti itu guys. Itu menurut pandangan gua sendiri gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita buka dulu ininya. Sebentar, gue cek OBS-nya dulu. Oke, di sini gue mempunyai gue udah masuk ke labnya. Silakan ya. Kita udah menyelesaikan 14 poin. Kita langsung ke clickjacking. Oke. Ini ya. Jadi clickjacking with form input data privilege from a URL parameter. Ya. Jadi menggunakan parameter. Oke, di sini karena gue udah soft ya di sini ya, jadi gue akan mengulas lagi sedikit. Jadi di sini kita menggunakan seperti kayak kemarin, kita menggunakan winner dan better. Cuman untuk kali ini problemnya adalah kita harus membuat si user mengklik tombol logout menjadi submit ya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai akses lab.
Oke, kita mulai saja namanya apa nih? Masukin akun. Karena yang di sini adalah kita membutuhkan akunnya ya. Kita menggunakan winner lagi. Terus kita menggunakan Peter. Terus kita login. Oke, kita udah masuk ya. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat, kita logout dulu ya. Kita logout dulu. Ya, ini cara kinerja si user mengetahui si hacker mengetahui passwordnya ya, menggunakan Boop Suite ya. Lihat ya, kita perkecil dulu nih ya. Misalnya nih ya, ini intercept on. Oh bukan start. Ini kita terlebar dulu. Kita my account. Kita menggunakan winner. Peter. Nah, kalau kita login seperti ini kan si hacker mungkin nggak tahu ya, tapi si hacker akan tahu ketika menggunakan Boop Suite ini gitu ya. Ada lagi aplikasi yang mungkin bisa mendetek kayak gitu. Cuman gue akan menggunakan Boop Suite ini supaya kita tahu kita berupaya menjadi si hacker itu ya. Kita mulai intercept on. Terus di sini kita klik bagian login ini. Oke teman-teman, udah masuk ya. Nah sekarang kalian lihat, perhatikan di sini. Ini sorry gue perlebar dulu. Di sini terlihat namanya username. Username-nya adalah winner ya, yang tadi kita masukin. Passwordnya adalah Peter. Nah, seperti itu si hacker mengetahui, dan di sini terlihat adalah dia menggunakan sistem Windows. Terus dilihat lagi di sini referralnya adalah HTTP. Begini. Itu teman-teman. Jadi si hacker mengetahui dia menggunakan Windows nih. Terus dia passwordnya ini gitu. Tapi hati-hati ya, ini bukan buat main-main. Disclaimer lagi ya, bukan buat main-main gitu. Ini buat edukasi kalian gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini kita intercept repeater ya. Kita send to repeater. Sekarang kita lihat di sini kita send 32 not found ya, karena kita belum masukin datanya gitu ya. Kita forward aja dulu ya. Kita forward, terus kita matikan dulu, terus kita minusnya dulu. Ini kita refresh lagi, continue. Bentar. Average session, habis. Bentar, kita akses lagi ya alat ya. Tadi seperti itu ya guys. Ya, jadi kita mulai lagi. Kita ke akun, terus kita winner. Kita Peter. Kita login. Udah ya. Your username is winner, your email is winner normal user.net ya. Sekarang kita sudah masuk ke akunnya. Tadi kita memposisikan diri kita sebagai si hacker, pengen tahu si password dan username si user itu apaan. Nah sekarang kita mengexploit server ya. Kita mulai exploit. Nah teman-teman, di sini di bagian ini, di bagian body kita akan mengedit sebagian CSS-nya ya. Silakan kalian lihat di bagian sini, terus di bagian solusi ya. Dan ini bagian CSS, kita lihat solusinya apa. Nah ini kalian silakan kalian paste semua ya. Kita copy, masukin ke sini.
paste. Sampai sini belum. Sekarang kita mulai mengedit lagi. Mengeditnya adalah bagaimana si user bisa tombol yang tadi yang gua kasih tahu bisa di double gitu ya, di double tapi tidak kelihatan gitu. Yang tadi gue jelasin ya. Nah, yang kita buat ininya widthnya yaitu kita buat 500 px ya. Terus height-nya kita buat 700 ya. 700 px. Terus capacity-nya kita buat capacity-nya kita buat 0. Terus div position absolute kita ganti ini kita ganti dengan coba aja dulu ya px ini, terus kita ganti 60 px. Nah, oke, setelah itu kita ganti ini kita tes me kita ganti menjadi klik ya. Jadi kita mengabui si user dengan kita mengklik me gitu, klik sini gitu, jangan klik sana. Oke, sekarang kita mulai dengan eksekusinya, yaitu memasukkan URL yang kita akan serang atau kita akan manipulasi, yaitu di bagian sini ya, di bagian account. Di bagian account kita pastekan aja copy, terus di bagian sulurer ini kita hapus, terus nah di sini kita pakai slash ya, http 03 web security account oke, seperti ini. Coba kita store. Terus kita view exploit ya. Lihat. Nah ya guys, kalian lihat ya di sini di bagian belakang the click me ini terlihat ada namanya update email ya. Nah, di update email ini kalau kita klik ya udah update lagi emailnya, kita nggak bisa lagi. Nah, makanya kita memposisikan sebagai hacker agar tidak terlihat ini si user, agar tidak terlihat ini, maksudnya bukan hacker. Nah, ketika si user mengklik nih, padahal bukan dia logout, tapi dia bukan masuk, tapi dia mengupdate emailnya seperti itu. Nah, sekarang sudah kelihatan ya. Sekarang kita balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, ini udah ya. Kita store lagi. Terus kita delivery exploit to victim. Nah, seperti itu. Jadi itulah seorang hacker memanipulasi website atau tombol untuk mengelabui si user tersebut. Makanya hati-hati guys,
terhadap tombol-tombol yang mungkin kalian nggak pernah tahu apa maksudnya dan buat apa gitu ya. Inilah si hacker untuk mengambil data kalian dari mulai data username dan lain sebagainya bisa jadi. Gitu guys. Oke, sampai sini saja dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan selalu subscribe untuk sebagai mendukung channel gua gitu ya, channel Ahaba. Oke. Sampai sini saja dan sampai jumpa. Bye bye.